Di sini relay 5 volt ya yang saya gunakan. Nah, di sini supply yang namanya relay itu butuh supply untuk mengaktifkan saklarnya guys ya. Saklarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi di video sebelumnya saya membuat auto protect untuk power supply ya. Jadi hasilnya ini. Jadi sebenarnya auto protect ini saya buat karena untuk power supply yang saya modifikasi juga, yang belum mempunyai auto protect ya. Sebelumnya ada auto protect tapi dimatikan karena susah untuk mengubah outputnya jika auto protect ada guys ya. Jadi ini PSU ATX yang biasa yang pada umumnya mempunyai auto protect. Oke. Jadi karena sekarang tidak mempunyai auto protect, makanya saya merakit rangkaian sederhana auto protect ya. Auto protect jika ada yang konslet tanpa disengaja konslet atau mau mengecek sesuatu rangkaian apakah konslet atau tidak ya. Namun di video sebelumnya itu ada yang berkomentar bertanya ingin dijelaskan skemanya guys ya. Jadi di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana di skemanya guys ya. Oke, di sini saya sudah siapkan skema yang sebelumnya. Skema sebelumnya di video tersebut ya. Oke. Video sebelumnya saya sudah tampilkan skemanya seperti ini guys ya. Namun mungkin kurang jelas karena ini tulisan tangan guys ya, tulisan tangan. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana skemanya dan kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita guys. Oke. Untuk auto protect yang saya punya sekarang ini itu ada beberapa yang saya ubah ya dari skema ini. Karena ini sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi teman-teman juga bisa menyesuaikan. Silahkan perhatikan skemanya guys ya. Di sini oke. Di sini untuk komponen dasarnya ya. Komponen utama ada relay 5 volt dan ini sesuai kebutuhan. Teman-teman juga bisa menggunakan relay 12 volt ya. Jadi ini bisa kita ganti relay 12 volt jika supply atau tegangan yang kita gunakan itu paten 12 volt, tidak berubah-berubah ya. Jadi kita bisa sekaligus pakai relay 12 volt. Kemudian di sini relay 5 volt ya yang saya gunakan. Nah, di sini supply yang namanya relay itu butuh supply untuk mengaktifkan saklarnya guys ya, saklarnya. Jadi di sini saya pakai supply 5 volt karena ini relay 5 volt. Kemudian di sini sebagai pengatur aktifnya relay saya gunakan transistor 13007, bisa juga 13001 atau 13005. Jika tidak ada, teman-teman juga bisa pakai transistor tip 41C. Yang pastinya teman-teman perhatikan tegangan yang dibutuhkan untuk basisnya ya. Itu jangan di bawah 5 volt. Karena suplai yang kita pakai 5 volt ya. Kalau bisa untuk 13001 ini dia maksimal 9 volt ya tegangan basis. Oke. Kemudian di sini komponen utama lagi ada 1 ohm resistor dan pengatur basis. Di sini teman-teman menyesuaikan ya. Inilah penyesuaiannya jika kita menggunakan power supply yang ingin diprotek. Jadi di sini tergantung ampere ya, arus power supply yang diprotek. Jika arusnya kecil, ini bisa kita sesuaikan ya. Makanya di sini saya kasih
saya pasang trim pot. Trim pot di sini bisa 1K atau 5K atau 10K. Nah, jadi karena kebutuhan saya sudah cukup sesuai, di sini saya tidak pasang lagi trim pot. Saya lepas trim potnya, kemudian saya ganti resistor di sini 1K ya, 1 kilo ohm. Nah, ini sudah bisa dia tangani mulai tegangan 5 volt, 12 volt hingga 80 volt. Itu semua di sini ya. Kita atur termasuk arusnya. Kemudian untuk membagi arus, membagi tegangan ketika ada konslet atau short ya. Di sini kita harus beri hambatan juga guys ya, hambatan. Jadi hambatannya di sini kalau bisa diperkecil, tapi wattnya besar ya, karena di sini akan mengalami panas ketika short. Di sini akan mengalami panas. Jadi ini jalur power supply yang kita pasangkan protek ini masuk ke sini guys, ke relay ya, pin saklar di sini. Positifnya langsung, jadi ini melalui saklar, sehingga di sini kita pasangkan hambatan. Jadi jika ada hambatan, ketika ada short, itu tegangan akan terbagi untuk mengaktifkan relay, untuk mengaktifkan ini transistor ya, karena tegangan masuk ke basis ya. Jadi di sini saya sarankan kalau bisa diperkuat wattnya guys ya, diperbesar, kalau perlu 10 watt, atau kalau perlu kita paralel resistor ya. Di sini bisa kita pakai 0,5 ohm, 1 ohm, atau 0,1 ohm bisa. Yang penting wattnya diperbesar ya. Jadi untuk yang saya punya itu bahkan saya tidak pakai lagi resistor, saya pakai macam lilitan, namun saya ukur ya, harus ada hambatan. Nah, ketika saya ukur ada hambatan guys, jadi di sini saya tidak pakai resistor, tapi suatu gulungan agar arus itu bisa makin kuat, karena saya menggunakan arus yang sedikit kuat ya. Jadi saya butuh di sini hambatan yang kuat, makanya saya tidak pakai resistor, karena saya sudah coba pakai resistor itu panas sekali guys ya. Kemudian jika itu resistornya lemah, itu arus akan menjadi lemah, yang tadinya power supply kita bisa atasi beban 10 ampere menjadi tidak bisa guys ya, karena di sini hambatannya. Kemudian di sini ada elko. Di sini tergantung kebutuhan kita ya. Jika power supply yang kita gunakan maksimal outputnya berapa, seumpama saja ya, maksimal outputnya 35 volt, jadi kita pakai di sini elko atau kapasitor 50 volt. Kemudian mikrofaradnya kita bisa pakai 470 ya. Untuk faradnya kita bisa pakai 470 mikrofarad, bisa juga 1000, tapi itu akan membuat delay proteknya jika faradnya terlalu tinggi. Oke, sekarang untuk mengatasi, karena kemarin saya sempat tes ya, ketika dia berada di tegangan tinggi itu susah untuk aktif proteknya. Jadi di sini saya ada sedikit modifikasi ya, modifikasi bagian input, dan saya sudah gambar ya seperti ini.
Jadi ini sekedar saya gambar ulang ya, tapi ini sama, cuma di sini ada perubahan. Nah, saya sarankan lebih baik menggunakan sistem ini jika daripada seperti ini guys ya, untuk penggabungan negatif antara supply relay dan power supply yang ingin kita protect. Jadi di sini saya beri satu dioda ini ya. Sebelumnya dioda tidak ada, ini tergabung semua. Dan protect ini saya tes di tegangan 50 volt ke atas, itu susah ya, dia protect susah. Ketika saya sudah pasang, nah dia baru bisa bekerja sampai 80 volt karena maksimal power supply saya 80 volt. Oke, jadi di sini teman-teman bisa perhatikan pemasangan diodanya. Oke, di sini langsung ya ke power supply. Saya pasang di sini dioda agar arus dari power supply yang kita pasangkan protect itu tidak mengganggu supply relay ya. Oke. Jadi di sini kalau mau standar ya, pakai saja 1 kilo ohm di sini. Sini guys ya. 1 kilo ohm. Kemudian di sini 0,5 ohm. Kemudian ini Elco 470. Nah, jika teman-teman ingin pasang IC 5 volt 7805, teman-teman bisa rakit di sini seperti ini guys. Anggap saja ini IC-nya ya, 7805. Sini ground. Nah, ini output langsung ke sini ya. Kemudian di sini input supply. Sini ground. Oke, positif. Jadi ini teman-teman bisa ubah pasang Elco biar 16 volt 470 mikrofarad sini. Seperti ini guys. Jika mau pasangkan ya. Dan di sini saya sarankan pakai dioda ya. Di sini pakai dioda. Jadi seperti ini. Kemudian ini kita putus, langsung ini ke sini. Seperti itu guys ya. Kemudian di sini untuk indikator, teman-teman bebas mau pakai bunyi-bunyi atau buzzer ya. Ini LED, ini lampu. Di sini pasang LED, ini jadi ini lampu LED ya. Di sini kita pasang resistor 1K. Kemudian lebih bagus juga seperti saya punya ini, jika kita aktifkan
dia ada lampu guys ya. Jadi untuk mengetahui bahwa apakah supply relay sudah masuk atau belum ya. Ini penting juga, indikator supply relay kita bisa pasang di sini guys. Sini pasang resistornya, kemudian LED-nya. Nah, seperti ini. Resistornya kasih saja 1K. Oke. Jadi ini LED ya. LED. Oke, jadi mungkin bisa dipahami ya. Kalaupun ada yang kurang jelas guys ya, tolong dimaafkan karena saya juga berusaha menjelaskan dengan lebih baik. Jadi seperti itu guys ya. Mengapa saya buat autoprotect seperti ini? Ini simple guys ya. Tidak ada semacam tombol-tombol reset yang perlu kita tekan lagi ketika short. Kita harus pencet tombol lagi. Jadi ini simple, kita cukup pasang, kemudian jika short kita lepas. Simple guys ya. Ini simple. Kita cukup lihat indikator. Jadi ini simple ya. Kemudian ini simpelnya juga komponennya. Ini komponennya mudah didapatkan guys. Kemudian ini tidak pakai optocoupler, tidak pakai saklar. Yang bisa kita pakai juga cuma saklar on off ya, aktifkan atau nonaktifkan jika kita masukkan ke dalam power supply. Mengapa saya tidak masukkan? Karena ini bisa saya manfaatkan di power supply lain atau seperti aki. Jadi aki bisa kita pakai juga untuk protect ya. Jika kita pasang ke dalam, itu kita semakin banyak membuat kabel-kabel ya, perkabelan di dalam pakai saklar, itu membuat arusnya lemah ya. Jadi kalau tanpa protect seperti ini, saya mau pakai arus kuat, arus besar, saya sisa langsung sambung, itu bisa kuat arusnya. Ini sekedar kita ketika kita servis ya, atau mau mengecek suatu rangkaian apakah short atau tidak, jadi kita butuhkan seperti ini guys. Nah, ketika saya butuhkan lagi sebuah MBR untuk pemutus komponen yang short, itu sisa saya cabut ya, atau saya pasang di sini. Jadi ini serba leluasa kita gunakan. Oke, ibaratnya ketika saya menggunakan rangkaian dengan supply dari aki, itu bisa kita manfaatkan autoprotect. Ini ya, ini menyala walaupun dia tidak boost, tidak bunyi, tapi protectnya berfungsi guys ya. Ini berfungsi, jadi tidak masalah. Tidak masalah ya. Jadi autoprotect ini cukup saya anggap bisa ya, bermanfaat. Ini tegangan besar juga bisa. Nih,
tegangan besar. Ini 80 volt bisa. Oke, jadi semoga bisa jelas ya tentang skemanya. Kalau teman-teman merasa kurang jelas lagi, mungkin teman-teman bisa cari referensi lain guys, karena saya rasa ini sudah jelas ya. Oke, jadi seperti itu video kali ini guys, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.